Bayangkan dunia pendidikan hari ini, guru, siswa, bahkan orang tua, semua terhubung lewat layar, klik, dan sinyal Wi-Fi. Tapi, di balik semua kemajuan digital itu, ada satu hal yang tak boleh hilang. Etika. Etika profesi pendidikan di era digital bukan cuma soal bagaimana kita memakai teknologi, tapi bagaimana kita tetap menjadi manusia yang bijak, bertanggung jawab, dan bermoral di tengah arus informasi yang tak pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Halo semua, perkenalkan nama saya Firenze Vedasna dengan NIM 25020600049 dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni. Dalam video ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu konsep dasar pendidikan dan etika profesi, kedua, hubungan teori pendidikan dengan dunia nyata, ketiga, bagaimana berpikir kritis dan komunikatif menghadapi isu-isu pendidikan masa kini. Pertama, konsep dasar pendidikan etika profesi. Mulai dari hal yang paling dasar, apa itu pendidikan? Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu dari guru ke murid. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia, baik intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Tujuan akhirnya, membentuk manusia yang utuh, bukan hanya pintar, tapi juga berkarakter. The fact that the act of learning how to do the math establishes a new kind of brain wiring in your mind, a kind of problem-solving brain wiring. So it's not about what you learned, it's about what methods, tools, and tactics you had to develop in order to solve the problem that you may never see again for the rest of your life, but you will see other problems where these methods and tools will become immensely valuable to you. It's no different from in the liberal arts, where if you're tasked with writing a term paper on some leader from some chapter in the history of the world, you may never need to know about that leader again for the rest of your life, unless you're on Jeopardy or something. So what's the point? Well, the point is, what did you do to conduct the research? What did you do to compose the sentences? Your choice of words to communicate an idea, a fresh idea on top of already known ideas. That is the value of education. Not how much information they can pour in your head. It's how equipped you are to explore the world on your own after you get out. Secara teoritis, ada beberapa pendekatan yang menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi. Pertama, behaviorisme. Guru berperan sebagai pengendali stimulus. Kedua, kognitivisme, yang menyoroti cara otak memproses informasi. Ketiga, konstruktivisme, yang melihat siswa sebagai pencipta pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Dan keempat, humanistik, yang berfokus pada pertumbuhan pribadi, empati, dan nilai kemanusiaan. Nah, semua teori itu kini bertransformasi di digital era. Misalnya, pendekatan konstruktivisme bisa diterapkan lewat pembelajaran interaktif, diskusi online, dan proyek kolaboratif digital. Sementara, humanistik muncul dalam bentuk pembelajaran yang lebih personal, berpusat pada siswa dan memanfaatkan teknologi untuk memahami gaya belajar mereka. Sekarang, bagaimana dengan etika profesi pendidikan? Etika profesi pendidikan adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman setiap tenaga pendidik. Guru bukan sekedar pengajar, tapi juga teladan moral.
Etika mengatur bagaimana guru berinteraksi dengan siswa, kolega, masyarakat, dan teknologi yang ia gunakan. Kode etik guru Indonesia, misalnya, menyebut bahwa guru wajib memelihara martabat profesinya, menjunjung kejujuran ilmiah, serta menjaga kerahasiaan peserta didik. Etika bukan sekedar aturan tertulis, melainkan kompas moral dalam setiap tindakan profesional. Kedua, keterkaitan teori dengan konteks nyata. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teori pendidikan dan etika itu diterapkan dalam konteks nyata di sekolah, masyarakat, dan kebijakan nasional. Pertama, soal akses digital. Secara teori, pendidikan harus menjamin keadilan. Semua siswa punya hak yang sama untuk belajar. Namun, kenyataannya tidak semua punya akses ke perangkat atau internet. Guru di sekolah kota besar bisa mengajar lewat Zoom, tapi di daerah terpencil, sinyal bisa menjadi kemewahan. Disinilah etika profesi diuji. Guru perlu kreatif mencari cara agar semua siswa tetap bisa belajar, entah lewat kunjungan rumah, bahan cetak, atau kolaborasi komunitas. Etika mengharuskan kita memperjuangkan kesetaraan, bukan menyerah pada ketimpangan. Kedua, isu privasi dan data peserta didik. Teori pendidikan menghargai setiap individu sebagai subjek pembelajaran. Namun, di era digital, banyak platform menyimpan data pribadi siswa, nilai, foto, alamat email, bahkan rekaman suara. Kalau guru atau sekolah tidak berhati-hati, data itu bisa bocor atau disalahgunakan. Etika profesi menuntut kita menjaga privasi siswa dengan sebaik mungkin, hanya mengumpulkan data yang perlu, melindunginya dari penyalahgunaan. Ketiga, plagiarisme dan hak cipta. Internet memberi kita akses tak terbatas pada informasi, tapi juga godaan untuk menyalin tanpa berpikir. So, plagiarism comes on a continuum. There is deliberate plagiarism that's really very obvious, the kind of stuff that could get you thrown out of the university, and there's stuff that could possibly be construed as accidental plagiarism. On the bad side, on the deliberate plagiarism side, we have people who have bought or stole a paper. We have people who copy papers from other people, or copying and pasting stuff and taking sources directly off the internet or other books and putting it directly into their paper. None of those things are acceptable. But there's sometimes that you might accidentally do things if you're sloppy and not really paying attention to the work that you're engaged in. One thing that a lot of students have a hard time with is understand if you're building on somebody else's idea, if you read a book and they had an idea about the past and you want to use that idea, you must cite it. You must give them credit for coming up with that idea in your paper. Guru, dosen, dan siswa sama-sama harus berhati-hati. Etika mengajarkan kepentingan menghargai karya orang lain, mengutip sumber dengan benar, menulis dengan orisinalitas, dan menanamkan integritas akademik. Keempat, kolaborasi antar guru di platform digital. Kita sering melihat guru sebagai bahan ajar di media sosial atau grup WhatsApp. Itu bagus, mencerminkan profesionalisme yang kolaboratif. Ada dalam diri kita, itu Mbak Niswa. Kemudian terkait etika. Etika itu adalah landasan untuk menilai sesuatu itu benar ataupun salah. Dan etika itu sangat tergantung dari budaya di mana etika itu dimunculkan atau diterapkan. Oke, gitu. Jadi tergantung masyarakatnya bagaimana menilai seperti itu Ibu iya, ya? Membuat
Etika itu kan dari norma-norma yang ada di masyarakat toh. Masyarakat, betul. Tergantung apa, etika apa dulu. Nah, kalau di media sosial itu kita sudah punya panduannya atau landasannya ada. Ya, kode etiknya, etikanya itu Undang-Undang ITE itu sudah ada. Namun, etika menuntut transparansi dan penghargaan. Jika mengadaptasi bahan orang lain, sebutkan sumbernya. Jangan klaim karya orang lain sebagai milik pribadi. Disinilah nilai kejujuran dan tanggung jawab diuji. Kelima, kebijakan nasional dan kerangka hukum. Indonesia kini memiliki UU Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi Pendidikan Digital. Guru dan lembaga pendidikan harus memahami dasar hukumnya, bukan hanya menggunakan teknologi tanpa pedoman. Etika profesi dan regulasi berjalan beriringan. Yang satu mengatur perilaku, yang lain memberikan perlindungan hukum. Topik ketiga, berpikir kritis dan komunikatif terhadap isu-isu pendidikan. Sekarang, mari kita beralih ke kemampuan berpikir kritis dan komunikatif. Dua hal yang menjadi ciri utama profesional sejati di era digital. Berpikir kritis berarti berani mempertanyakan, menganalisis, dan menilai dengan logika dan empati. Komunikatif berarti mampu menyampaikan gagasan dengan jelas, terbuka, dan menghargai perbedaan. Mari kita uji dengan beberapa pertanyaan reflektif. Apakah penggunaan teknologi benar-benar membuat semua siswa belajar lebih efektif, atau justru memperlebar kesenjangan antara yang mampu dan yang tidak? Apakah guru yang belum paham digital harus dipaksa menggunakan teknologi tanpa pelatihan? Etika menuntut kesiapan, bukan pemaksaan. Bagaimana dengan algoritma penilaian otomatis? Apakah adil jika sebuah sistem menentukan nilai siswa tanpa konteks kemanusiaan? Lalu apakah pantas guru mengawasi aktivitas online siswa secara berlebihan atas nama disiplin? Di mana batas antara pengawasan dan pelanggaran privasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa etika bukan hitam putih, tapi wilayah refleksi. Setiap keputusan mengandung konsekuensi moral yang harus dipertimbangkan. Selain itu, di era digital, identitas guru di media sosial juga menjadi isu penting. Guru adalah figur publik. Setiap unggahan, komentar, dan opini bisa mencerminkan citra profesi pendidikan. Etika digital menuntut kita untuk berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang publik, menjauhi ujaran kebencian, hoaks, atau perilaku yang bisa menurunkan martabat profesi. Gimana sih melihat ini hoax apa bukan gitu. Jelas kalau bisa memang kita harus cek ini sumbernya terpercaya atau enggak, dari media mainstream atau enggak. Kalaupun misalnya kadang orang suka membuat kayak screen cap seakan-akan itu misalnya punya kata data atau punya tempo kan. Jangan pernah buka yang dari situ. Makanya biasakan kita membrowsing media-media yang yang mainstream gitu, dan beberapa media juga punya kayak semacam cek fakta gitu. Kalau yang saya tahu tuh ada liputan6.com, mereka punya tim cek fakta sendiri. Ketika misalnya Bapak Ibu dapat broadcast message dari WhatsApp nih gitu. Ini bener nggak sih? Bisa dicek fakta. Ada di liputan6.com. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan etika profesi pendidikan di era digital? Pertama, tingkatkan literasi digital dan literasi etika bagi guru, siswa, dan masyarakat. Teknologi bukan musuh, tapi alat yang harus digunakan dengan kesadaran moral. Kedua, dorong perhatian profesional yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga pada tanggung jawab sosial dan nilai kemanusiaan. Ketiga, sekolah dan instansi pendidikan perlu memiliki kebijakan etika digital yang jelas, terutama terkait pelindungan data, plagiarisme, dan perilaku di dunia maya. Dan terakhir, jadikan etika sebagai nafas profesi, bukan sekedar formalitas. Karena teknologi bisa meniru kecerdasan manusia, tapi belum bisa meniru nuraninya.
Sebagai pendidik, kita memegang peran ganda, pembelajar dan panutan. Etika profesi di era digital bukan sekedar aturan, tapi cermin dari siapa kita sebagai manusia. Mari kita jadikan teknologi bukan untuk alat mengganti guru, tapi untuk memperluas kemanusiaan kita sebagai pendidik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menginspirasi refleksi serta tindakan nyata untuk pendidikan yang lebih beretika, adil, manusiawi di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.